Ibu-ibu hebat yang saya hormati, pada kesempatan yang bahagia ini kami akan mencoba mengimaskan sedikit pengetahuan yang kami peroleh dalam kegiatan program guru penggerak, di mana pada kesempatan ini saya akan mencoba mengimbaskan modul tentang budaya positif. Ya, selama ini sering terjadi paradigma kita tentang disiplin saat ini, ya. Jadi disiplin saat ini setiap siswa harus patuh dan taat terhadap tata tertib yang dirancang, sehingga terkesan kaku, pemaksaan, dan siswa mentaati tata tertib tersebut dengan keterpaksaan karena bukan berasal dari kesadaran dan hati nurani yang mereka miliki. Ini yang terjadi, ya. Jadi penerapan disiplin di sekarang itu, siswa itu terkesan keterpaksaan, bukan dari hati nurani mereka, sehingga mereka seolah-olah selalu kucing-kucingan, ya. Nah, yang benar seperti apa? Ada kesadaran dari hati mereka untuk mentaati tata tertib atau disiplin yang kita terapkan. Ini yang terjadi saat ini, ya. Kemudian kembali ke yang judulnya tadi, bagaimana membangun budaya positif di sekolah? Budaya positif di sekolah itu hanya akan tercipta jika tersedianya lingkungan positif, lingkungan yang aman bagi siswa, lingkungan yang nyaman bagi siswa, sehingga siswa dapat berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, bertanggung jawab. Tinjau ulang bentuk disiplin di sekolah. Budaya positif itu hubungannya terhadap disiplin positif. Jadi bagaimana disiplin positif yang kita terapkan di sekolah akan berpengaruh terhadap budaya positif di sekolah. Kemudian ciptakan disiplin positif bagi siswa. Hal-hal inilah yang akan memajukan atau mendukung terciptanya budaya positif di sekolah kita. Kemudian ini miskomunikasi, salah pandang terhadap disiplin. Yang pertama, ilusi mengontrol murid. Jadi disiplin siswa itu selalu dikontrol oleh murid. Apa yang diinginkan oleh guru itu yang harus dilakukan oleh siswa. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ada pandangan setiap penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu apa itu? Pujian, ya, hadiah. Nah, terkadang-kadang ini kan tidak semuanya efektif dan tidak semuanya bermanfaat. Terkadang-kadang kita sering menemui siswa nurut dengan satu guru, tetapi tidak nurut dengan yang lain. Karena kenapa? Guru ini memberikan penguatan positif. Hanya satu guru, tidak semua guru. Akhirnya tidak efektif terhadap kegiatan anak tersebut. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Siswa sering kita katoi, kau ini cak ini, ya. Kemudian membuat dia merasa bersalah. Kau ini cak mano, kamu perlu dikatai. Kita tidak marah, tetapi dengan bahasa yang menyentuh. Nah, ternyata ini suatu kekeliruan, ya, yang bukan menguatkan karakter siswa, tetapi menurunkan karakter siswa, ya. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai guru ini, ya, pengennya memaksa terus. Kau tuh harus cak ini, nah, ya. Kau harus ikuti tata tertib, padahal ini keliru. Ya, inilah miskomunikasi yang salah tentang disiplin kita saat ini. Ini terjadi bukan hanya di sekolah kita saja, tetapi terjadi di mana-mana. Nah, ini makna kata disiplin. Ini makna kata disiplin yang dicetuskan oleh Bapak Pendidikan kita, di mana bahwa Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan disiplin diri, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Artinya disiplin itu timbul dari dalam diri kita. Ketika kita tidak pun mampu lagi mendisiplinkan siswa, ketika siswa itu tidak mau belum ada rasa kesadarannya, jadi berhak kita untuk mendisiplinkannya dengan catatan ada kata-kata merdeka. Artinya jangan memaksakan budak. Ya. Itu. Selanjutnya ada disiplin positif. Apa sih sebenarnya disiplin positif? Disiplin positif adalah proses pembelajaran. Disiplin itu merupakan pendekatan mendidik
anak untuk mengontrol diri dan membentukkan kepercayaan diri. Jadi disiplin positif itu proses pembelajaran. Selama ini kan kita menerapkan disiplin itu anak tidak nurut, kita hukum. Ya. Nah sebenarnya itu keliru. Anak tidak disiplin, disuruh belajar dari perilakunya itu, ya, agar mereka bisa berperilaku sesuai dengan harapan kita. Ya. Pendekatan mendidik, disiplin itu untuk mendidik, bukan untuk menghukum. Ya. Tapi saat ini terjadi dengan kita, disiplin itu untuk menghukum. Ya. Ini yang terjadi. Nah, berhubungan dengan motivasi tadi, dengan disiplin tadi, hubungannya dengan 3 perilaku manusia. Ya. Tiga motivasi perilaku manusia itu, yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Siswa itu cenderung berperilaku untuk menghindari hukuman. Ini terjadi bukan dari hati nuraninya. Kemudian untuk mendapatkan atau imbalan penghargaan dari orang lain, penguatan positif tadi, ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percayai. Ini yang kita harapkan, ya. Ini yang kita harapkan, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Inilah yang kita harapkan, ya, bukan karena nomor 1, bukan karena nomor 2. Kebutuhan dasar manusia, ya. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia, ya. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini ada pada diri siswa. Kebutuhan akan cinta kasih, ya. Kebutuhan akan kebebasan. Nah, ini yang banyak yang sering yang diinginkan oleh siswa itu, kebebasan. Makanya dia berperilaku sekendaknya. Kesenangan dan kekuasaan. Kekuasaan ini ingin diakui, seperti kasus yang kita jumpai, ketua geng. Ya, ini kan termasuk 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian, nah ini posisi kontrol. Posisi kontrol yang sering kita lakukan terhadap siswa kita. Ada motivasi eksternal, identitas gagal, perilaku kontrol negatif, menghukum. Nah, sedangkan motivasi intrinsik, identitas berhasil sukses, ini kita memposisikan kita sebagai teman, perilaku kontrol positif. Guru itu menjadi manajer bagi siswanya. Jadi kita tidak marah-marah, kita berusaha. Ketika siswa melakukan kesalahan, kita ajak dia ngobrol, bagaimana dia bisa memperbaiki kesalahan yang telah dia lakukan. Selanjutnya, ada keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Nah, ini yang sering terjadi, ya. Ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas. Di sini ada kenapa keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Keyakinan kelas dapat diartikan sebagai nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal oleh seluruh siswa dan kelasnya. Jadi bukan kita yang membuat aturan di kelas itu, ya. Tapi keyakinan kelas ini dirumuskan oleh anak kita dewe, ya. Dan apabila terjadi, mereka berhak menerima konsekuensi yang mereka lakukan, ya. Jadi bukan peraturan kelas yang tepat itu, tapi keyakinan ke kelas. Selanjutnya, segitiga restitusi, ya. Nah, ini segitiga restitusi itu bisa kita terapkan ketika kita untuk memperbaiki tingkah laku anak, ya. Ini segitiga restitusi, tidak usah penjelaskan panjang lebar, ya. Nah, yang penting kita paham restitusi itu apa. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini yang dikatakan restitusi, pengertian restitusi. Adapun langkah-langkahnya, ciri restitusi, ya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun atau melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi sendiri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya, ya. Inilah sebenarnya yang ingin kita laksanakan. Ketika ada siswa yang bermasalah, melakukan kesalahan, bukan kita hukum, kita berikan sanksi, tetapi kita coba restitusi. Kita kembalikan siswa itu pada perilaku yang sesungguhnya. Ini langkah-langkah restitusi. Langkahnya menstabilkan identitas, ya. Ini saya ringkas saja. Teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan.
Kemudian langkah kedua, validasi tindakan salah, validasi semua perilaku memiliki alasan, teori kontrolnya. Langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan, check the belief, kita semua memiliki motivasi internal. Ya, inilah yang bisa aku imbaskan, semoga bermanfaat buat kita walaupun waktunya sedikit. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas dukungannya. Selamat melaksanakan aktivitas selanjutnya dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.